Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 5 pada mata kuliah Manajemen Pengadaan Barang dan Jasa kelas K320 MNR. Di video kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pengelolaan kinerja pengadaan. Adapun maksud dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi nilai evaluasi akhir semester. Nah, masing-masing dari kami memiliki tugas utama yaitu sebagai berikut. Perkenalkan, nama saya Letia Putri Aryasta. Di sini saya berperan sebagai moderator utama sekaligus editor dalam pembuatan video ini. Kemudian Juliana sebagai pembicara pertama, Nuktanur Ramadan sebagai pembicara kedua, dan Frankie Nome sebagai pembicara ketiga. Baik, setelah kita mengetahui tugas utama dari setiap individu, sudah saatnya kita menuju ke pembahasan utama. Di slide ini saya akan menjelaskan pendahuluannya terlebih dahulu. Pengadaan barang dan jasa merupakan suatu proses kerja yang menghubungkan antar elemen dan stakeholders dalam rangka memenuhi tujuan strategis organisasi. Di antaranya, fungsi pengadaan barang dan jasa, pelanggan, dan pemangku kepentingan. Dalam pengelolaan kinerja pengadaan, acuan utama menentukan target capaian kinerjanya. Setidaknya terdapat 3 aspek yang dijadikan dasar pengukurannya, yakni tujuan organisasi, tujuan pengadaan barang dan jasa yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, dan aktivitas pengadaan barang dan jasa. Selanjutnya akan dibacakan oleh Juliana. Baik, terima kasih kepada Letia. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai kinerja pengadaan dan proses pembinaan dan pengembangan SDM. Pengertian pengadaan. Menurut Dwi Yangto 2006, kinerja pengadaan merupakan suatu hasil kerja yang telah tercapai dalam menangani suatu pengadaan barang atau jasa dalam suatu instansi atau organisasi. Ada 5 aspek penilaian kinerja pengadaan, yaitu produktivitas, kualitas pelayanan, responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas. Kinerja pengadaan bukan hanya tentang mendapatkan barang atau jasa dengan harga termurah, tetapi juga tentang memastikan bahwa prosesnya efisien, efektif, dan transparan. Pengadaan yang baik dapat membantu organisasi menuju tujuannya dengan lebih cepat dan efisien, serta menghemat biaya dalam jangka panjang. Faktor yang dapat mempengaruhi kinerja pengadaan. Ada 4, pertama perencanaan, kedua metode pengadaan, ketiga manajemen risiko, dan yang terakhir yaitu teknologi. Dan beberapa indikator kinerja yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja pengadaan antara lain: pertama, efisiensi, kedua, efektivitas, ketiga, kualitas, keempat, ketepatan waktu, dan yang terakhir, akuntabilitas. Selanjutnya, strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kinerja pengadaan. Pertama, menyusun strategi pengadaan yang jelas, memilih metode pengadaan yang tepat, ketiga, membangun hubungan yang baik, keempat, pemanfaatan teknologi, dan yang terakhir, pelatihan dan pengembangan staf. Pembinaan dan pengembangan kompetensi SDM. Pembinaan dan pengembangan kompetensi SDM merupakan sebuah proses berkelanjutan yang dirancang untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap karyawan agar dapat bekerja secara efektif dan mencapai kinerja optimal. Di era yang penuh dinamika dan kompleksitas, kebutuhan akan SDM yang kompeten dan adaptif semakin krusial. Upaya pembinaan dan pengembangan kompetensi SDM menjadi kunci utama dalam membangun organisasi yang unggul dan berdaya saing tinggi. 2. Proses pembinaan dan pengembangan kompetensi SDM. 1. Identifikasi kebutuhan, di mana ada visi, misi, strategi, dan organisasi. Kedua, ada tuntutan dan kompleksitas pekerjaan. Ketiga, perkembangan teknologi dan industri. Dan yang terakhir, potensi dan kapabilitas karyawan. Yang kedua yaitu perancangan dan desain program. Pertama, penetapan tujuan program yang smart, spesifik, measurable, achievable, relevan, and time-bound. Yang kedua, pemilihan metode pelatihan yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga, penyusunan materi pelatihan yang komprehensif dan aplikatif. Dan yang terakhir, penentuan anggaran dan waktu pelaksanaan yang tepat. Ketiga yaitu implementasi program. Pertama, ada pemilihan struktur yang qualified dan berpengalaman. Kedua, penciptaan suasana belajar yang kondusif dan interaktif. Yang ketiga, penerapan metode pembelajaran inovatif dan engaging. Dan yang terakhir, monitor dan evaluasi program secara berkala. Yang keempat, ada evaluasi dan pengukuran dampak.
di mana ada pengukuran perubahan pengetahuan, keterampilan, dan sikap karyawan, kedua pengukuran perubahan kinerja dan produktivitas karyawan, dan yang terakhir pengukuran tingkat kepuasan dan engagement karyawan. Pendekatan strategi dalam pembinaan dan pengembangan SDM. Pertama, integritas dengan visi dan misi organisasi. Kedua, analisis kesenjangan kompetensi. Ketiga, pengembangan program yang inovatif dan tailor-made. Yang keempat, pemanfaatan teknologi dan e-learning. Yang kelima, penciptaan budaya belajar yang kondusif. Pembinaan dan pengembangan kompetensi SDM merupakan investasi strategis bagi organisasi untuk membangun SDM unggul dan mencapai kesuksesan di masa depan. Pendekatan strategi yang terintegrasi dengan visi dan misi organisasi, analisis kesenjangan kompetensi, program inovatif, dan tailor-made, pemanfaatan teknologi dan budaya belajar yang kondusif merupakan kunci utama dalam membangun SDM yang kompeten, adaptif, dan berdaya saing tinggi. Baik, selanjutnya akan dipresentasikan oleh Nukta Nur Ramadan. Terima kasih kepada Juliana. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai etika pengadaan. Pengertian. Etika pengadaan merupakan seperangkat prinsip dan nilai yang menjadikan pedoman bagi semua pihak yang terlibat dalam proses pengadaan barang dan jasa, baik di sektor publik maupun swasta. Etika ini bertujuan untuk memastikan proses pengadaan yang transparan, adil, akuntabel, dan bebas dari KKN. Ruang lingkup etika pengadaan meliputi perencanaan dan persiapan, itu integritas dalam menyusun dokumen pengadaan, spesifikasi dan anggaran. Seleksi dan evaluasi, objektivitas dalam menilai penawaran dan memilih penyedia yang kompeten. 3. Penandatanganan kontrak, kejujuran dan transparansi dalam negosiasi dan finalisasi kontrak. Yang keempat, implementasi dan pengendalian, kepatuhan terhadap peraturan dan perjanjian dalam pelaksanaan kontrak. Terakhir, monitoring dan evaluasi, atau bisa disebut akuntabilitas dalam pelaporan dan evaluasi kinerja pengadaan. Prinsip utama etika pengadaan yaitu 1. Transparansi, 2. Akuntabilitas, 3. Integritas, 4. Kompetitif, yang terakhir hindari KKN. Manfaat penerapan etika pengadaan yaitu 1. Meningkatkan kepercayaan publik, 2. Memperoleh nilai terbaik, 3. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas, 4. Mencegah penyalahgunaan wewenang, 5. Meningkatkan reputasi organisasi. Tantangan dalam etika penerapan etika pengadaan: kurangnya kesadaran, konflik kepentingan, tekanan politik, yang kaya keterbatasan sumber daya. Solusi untuk meningkatkan penerapan etika pengadaan yaitu dengan melakukan penguatan edukasi dan pelatihan, meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang etika pengadaan bagi semua pihak yang terlibat. 2. Membangun sistem yang transparan, membangun sistem pengadaan yang transparan dan akuntabel. Yang ketiga, memperkuat regulasi dan penegakan hukum. Bisa disebut memperkuat regulasi dan penegakan hukum untuk mencegah pelanggaran etika pengadaan. Yang keempat, mendorong partisipasi masyarakat, itu melibatkan masyarakat dalam proses pengadaan, meningkatkan pengawasan, membangun budaya anti korupsi, menanamkan budaya anti korupsi dalam organisasi dan seluruh pemangku kepentingan. Baik, untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh Frankie Nomo. Baik, terima kasih kepada Nukta. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai profesionalisme pengadaan. Kemudian saya akan membahas beberapa pertanyaan yang biasanya secara umum sering dipertanyakan oleh orang-orang. Profesionalisme pengadaan didefinisikan sebagai penerapan pengetahuan, keterampilan, dan sikap personal dalam seluruh aspek proses pengadaan barang atau jasa. Hal ini mengacu pada sebuah metodologi terstruktur yang mengedepankan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas. Lalu ada ruang lingkup personalisme pengadaan, meliputi yang pertama itu perencanaan dan persiapan, kedua seleksi dan evaluasi, ketiga penandatanganan kontrak, keempat implementasi dan pengendalian, kelima monitoring dan evaluasi. Selanjutnya ada manfaat penerapan profesionalisme pengadaan, menciptakan efisiensi dan efektivitas, kedua transparansi dan akuntabilitas, ketiga mitigasi risiko, keempat
reputasi dan kepercayaan. Baik, di sini ada tantangan penegakan profesionalisme pengadaan di keterbatasan kapasitas, ya, sumber daya manusia, keuangan, dan infrastruktur dalam menerapkan standar pengadaan yang profesional. Kedua itu ada intervensi dan politik, ya. Lalu ada pengaruh politik yang tidak semestinya dalam pengadaan. Ketiga, budaya dan praktik korupsi. Nah, seperti budaya dan korupsi ini dan mekanisme yang masih marak di berbagai sektor dan dapat mempengaruhi proses pengadaan. Keempat, perkembangan teknologi, ya, seperti kemajuan teknologi yang pesat membutuhkan adaptasi dan pengembangan kompetensi dalam proses pengadaan. Selanjutnya, ada solusi untuk meningkatkan profesionalisme pengadaan. Pertama, meningkatkan kapasitas, meningkatkan pelatihan, pendidikan, dari pengembangan staff pengadaan secara berkelanjutan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi. Lalu yang kedua, pengembangan sistem dan teknologi, ya, seperti membangun sistem pengadaan yang terintegrasi, terotomatisasi, dan menggunakan teknologi terkini untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan aksesibilitas. Ketiga, penerapan good governance, menerapkan prinsip tata kelola yang baik dengan fokus pada transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi stakeholder untuk mencegah intervensi dan korupsi. Lalu yang keempat, penempatan regulasi, ya, seperti memperkuat regulasi dan menegakkan hukum yang tegas dan konsisten untuk menindak pelanggar dan jadi kerjasama dan kolaborasi, seperti bekerja sama dengan berbagai pihak seperti lembaga, swadaya masyarakat, organisasi nasional, dan di bidang pengadaan untuk meningkatkan profesionalisme dan berbagai best practice. Ya, di sini yang tadi telah saya sampaikan, saya memilih 3 pertanyaan secara umum, ya, yang dipertanyakan terkait presentasi kali ini. Pertanyaan pertama itu, bagaimana cara mengukur aktivitas dan strategi peningkatan kinerja pengadaan yang diterapkan oleh suatu organisasi? Lalu jelaskan metode pengukuran yang dapat digunakan. Ini menjadi kerja dapat dilakukan. Aktivitas dapat dilakukan dari sejauh suatu kegiatan atau proses yang dilakukan dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam dari sejauh mana tersebut akan atau efisiensi dan proses yang dilakukan output yang timbul dengan menggunakan sumber daya dan efisien. Ketiga itu ada produktivitas. Yang produktivitas dapat diukur dari sejauh mana kegiatan atau proses yang dilakukan dapat menghasilkan output yang maksimal dengan penggunaan sumber daya yang minim. Baik, di sini pertanyaan yang kedua, keterbatasan sumber daya seperti apa yang ada pada tantangan dalam pendekatan ikan pengadaan. Baik, kelompok ini atau presentasi kelompok ini menjawab keterbatasan sumber daya dapat menerapkan etika dalam penerapan etika pengadaan dapat berakibat fatal. Ya, seperti itu proses pengadaan yang tidak transparansi atau akuntabel. Kenapa? Hal ini dapat membuat celah bagi terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam proses pengadaan. Lalu yang kedua itu penggunaan dana publik yang tidak efisien dan efektif. Ya, kenapa? Pengadaan barang atau jasa yang tidak sesuai dengan kebutuhan dan spesifikasi yang ditetapkan dapat mengakibatkan pemborosan dana publik. Yang ketiga itu ada rusaknya citra organisasi. Ya, mengapa?
Ya, seperti pelanggaran etika pengadaan dapat merusak citra organisasi dan menurunkan kritik terhadap institusi pemerintah. Di sini solusinya mengenai keterbatasan sumber daya. Yang pertama itu meningkatkan alokasi anggaran. Ya, jadi perusahaan perlu mengalokasikan anggaran yang memadai untuk kegiatan edukasi dan sosialisasi tentang etika pengadaan, pengembangan sistem pemantauan dan evaluasi, serta peningkatan infrastruktur IT. Lalu yang kedua, solusinya membangun komitmen dan kepemimpinan. Pemimpin organisasi perlu menunjukkan komitmen yang kuat terhadap penerapan etika pengadaan dan memberikan teladan yang baik kepada para pegawai. Solusi yang ketiga, meningkatkan kerja sama dan sinergi. Ya, diperlukan kerjasama dan sinergi ini antar berbagai pemangku kepentingan seperti pemerintah, lembaga swadaya, masyarakat, dan sektor swasta dalam upaya penerapan etika pengadaan. Baik, pertanyaan yang ketiga ini jelaskan dan sebutkan contoh mengenai faktor-faktor mempengaruhi kinerja pengadaan. Berikut ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi budaya organisasi. Yang pertama, faktor internal. Di sini yang pertama itu kepemimpinan. Pemimpin organisasi memainkan peran penting dalam membentuk budaya organisasi. Nilai-nilai, keyakinan, dan perilaku pemimpin akan ditiru oleh anggota organisasi lain. Yang kedua, visi dan misi. Ya, visi dan misi organisasi memberikan arahan dan tujuan bagi anggota organisasi. Visi dan misi yang jelas dan dapat membantu menciptakan budaya organisasi yang positif dan terfokus. Dan ketiga, ada strategi. Strategi organisasi menentukan bagaimana organisasi akan mencapai tujuan. Strategi yang selaras dengan budaya organisasi dapat membantu meningkatkan kinerja dan inovasi. Yang keempat, struktur organisasi. Struktur organisasi menentukan bagaimana pekerjaan dibagi dan dikoordinasikan dalam organisasi. Struktur organisasi yang diatur dan fleksibel dapat membantu menciptakan budaya organisasi yang kolaboratif dan inovatif. Yang kelima, sumber daya manusia. Kebijakan dan praktik sumber daya manusia dapat memiliki dampak signifikan terhadap budaya organisasi. Kebijakan yang memperhatikan keragaman, inklusif, dan pengembangan karyawan dapat membantu menciptakan budaya organisasi yang positif dan produktif. Baik, selanjutnya yang terakhir, komunikasi. Komunikasi yang efektif sangat penting untuk membangun budaya organisasi yang kuat. Komunikasi yang terbuka dan transparansi dapat membantu membangun kepercayaan dan rasa saling di antara anggota organisasi. Baik, selanjutnya yang kedua itu faktornya eksternal. Di sini lingkungan industri. Di budaya organisasi dapat dipengaruhi oleh banyak budaya industri di masa organisasi berkreasi. Misalkan organisasi yang berkreasi di industri yang dinamis dan kompetitif mungkin memiliki budaya organisasi yang lebih fokus dan inovatif dan pengambilan resiko daripada organisasi yang berkreasi di industri yang lebih stabil. Kedua, ada teknologi. Teknologi dapat memiliki dampak signifikan terhadap budaya organisasi. Teknologi baru dapat meningkatkan organisasi untuk bekerja dengan cara lebih baik, efisien, dan kolaboratif, yang dapat mengarahkan pada perubahan dalam budaya organisasi. Kondisi ekonomi dapat mempengaruhi budaya organisasi. Misalnya, resesi organisasi mungkin perlu melakukan pemotongan biaya dan memberhentikan karyawan yang dapat berdampak negatif pada modal dan pemerintah. Peraturan atau pemerintah di sini untuk perusahaan ya. Peraturan atau undang-undang pemerintah perusahaan dapat mempengaruhi budaya organisasi. Lalu yang kelima, demografis. Angkatan kerja dapat mempengaruhi budaya organisasi. Misalkan angkatan kerja yang lebih muda dan lebih beragam mungkin memiliki nilai dan ekspektasi yang berbeda dari angkatan kerja yang lebih tua dan lebih homogen.
Oke teman-teman, setelah kita mengetahui secara detail mengenai pengelolaan kinerja pengadaan, nah dapat disimpulkan bahwasannya pengelolaan kinerja pengadaan yang efektif dan efisien merupakan kunci untuk mencapai tujuan pengadaan barang dan jasa yang berkualitas, akuntabel, dan bernilai tambah. Hal ini dapat dicapai dengan memperhatikan beberapa aspek penting yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kinerja pengadaan. Perlu dilakukan pengukuran kinerja pengadaan secara berkala untuk mengetahui tingkat pencapaian fungsi, mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki, dan meningkatkan kinerja pengadaan secara berkelanjutan. Selanjutnya, pembinaan dan pengembangan kompetensi SDM. Penting untuk meningkatkan kapabilitas SDM dalam melaksanakan pengadaan barang dan jasa secara efektif dan efisien melalui kegiatan pelatihan, pendidikan, rotasi, dan mutasi jabatan. Selanjutnya, etika pengadaan. Penerapan prinsip-prinsip etika pengadaan seperti transparansi, akuntabilitas, keadilan, dan keterbukaan, serta konflik kepentingan dapat meningkatkan kepercayaan publik, mencegah korupsi, dan penyalahgunaan wewenang. Dan yang terakhir adalah profesionalisme pengadaan yang berlandaskan kompetensi, integritas, dan komitmen yang tinggi dapat meningkatkan efisiensi efektivitas pelaksanaan pengadaan, mewujudkan pengadaan barang dan jasa yang berkualitas dan bernilai tambah, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses pengadaan. Di sini juga terdapat saran dari kelompok kami. Berdasarkan kesimpulan yang telah disebutkan, berikut beberapa saran untuk meningkatkan pengelolaan kinerja pengadaan. Yang pertama, membuat strategi dan kebijakan pengadaan yang jelas dan teratur. Yang kedua, membangun sistem prosedur pengadaan yang transparan dan akuntabel. Yang ketiga, memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses pengadaan. Yang keempat, memperkuat pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pengadaan. Yang kelima, meningkatkan kompetensi SDM melalui pelatihan dan pengembangan yang berkelanjutan. Yang keenam, menerapkan etika pengadaan secara konsisten dan tegas. Dan yang terakhir adalah membangun budaya profesionalisme pengadaan di lingkungan organisasi. Dengan menerapkan saran-saran tersebut, diharapkan pengelolaan kinerja pengadaan dapat menjadi lebih efektif dan efisien, sehingga dapat mendukung pencapaian tujuan organisasi secara optimal. Baik teman-teman, tidak terasa kita sudah berada di akhir video ini. Maka dari itu kami ingin mengucapkan terima kasih karena telah meluangkan waktunya untuk menonton video ini. Dan juga kami mohon maaf apabila terjadi kesalahan dalam presentasi kami. Terakhir dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.